Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Taufik Nur Hidayah. Saya bertugas di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Balai Pelindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Satuan Pelayanan Wilayah 3 Indramayu. Profil instansi tempat saya bekerja yaitu Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura atau BPTPH. BPTPH sendiri mempunyai moto yaitu OPT terkendali, lingkungan lestari, dan petani mandiri. Visi BPTPH adalah mewujudkan petani Jawa Barat juara sebagai ahli PHT yang mandiri, dinamis, dan sejahtera. Untuk misi BPTPH antara lain 1. Mewujudkan UPTD BPTPH sebagai pusat data dan perkembangan OPT, PH, dan DPI. Kedua, mewujudkan POPT sebagai petugas profesional dan mitra terdepan dalam perlindungan tanaman. Ketiga, mengembangkan dan mendesiminasikan teknologi perlindungan tanaman pangan dan hortikultura lokal spesifik dan ramah lingkungan berbasis PHT. Keempat, mewujudkan jejaring kelembagaan perlindungan tanaman antar kelompok tani. Dan yang kelima, menyediakan pelayanan kepada petani dan konsumen dalam mewujudkan produk pertanian yang aman. Untuk struktur organisasi BPTPH saat ini, Kepala Balai saat ini dijabat oleh Ibu Titin Sumiati, dibantu dengan kelompok jabatan fungsional, seksi perlindungan tanaman pangan, seksi perlindungan tanaman hortikultura, dan ada 5 satuan pelayanan wilayah, kemudian 1 lab kimia agro. Tugas pokok dari BPTPH adalah menyelenggarakan kegiatan teknis atau operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura, meliputi perlindungan tanaman pangan dan perlindungan tanaman hortikultura. Fungsi pokok pertama adalah penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengelolaan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura. Fungsi pokok kedua adalah penyelenggaraan pengelolaan Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, meliputi perlindungan tanaman pangan dan perlindungan tanaman hortikultura. Fungsi pokok ketiga adalah penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan fungsi yang keempat adalah penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk satuan pelayanan BPTPH antara lain untuk Satuan Wilayah 1 berpusat di Cianjur, Satuan Pelayanan Wilayah 2 berpusat di Subang, Satuan Pelayanan 3 berpusat di Indramayu, Satuan Pelayanan 4 berpusat di Bandung, dan Satuan Pelayanan 5 berpusat di Tasikmalaya, dan ada satu pelayanan lab kimia agro di Cimahi. Untuk jumlah SDM di BPTPH adalah 740 orang dengan 2 kriteria yaitu 263 PNS dan 477 THL. Sebagai seorang POPT, jenis layanan yang kami berikan adalah layanan informasi, mengikuti, mengamati perkembangan OPT dan DPI, memberikan peramalan dan pengendalian OPT serta penanganan DPI, memberikan informasi mengenai teknologi terbaru untuk pengendalian OPT dan DPI. Kemudian yang berikutnya adalah layanan bimbingan teknis, di mana kami membuat rekomendasi pengendalian dan melakukan bimbingan kepada kelompok tani. Sebagai seorang POPT, standar yang harus kami capai adalah yang pertama, tersedianya data dan informasi OPT, DPI, dan teknologi perlindungan tanaman pangan dan hortikultura. Kedua adalah meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dalam hal informasi OPT. Yang ketiga, menurunnya tingkat kehilangan hasil akibat serangan OPT. Yang keempat adalah terlaksananya gerakan pengendalian OPT atas dasar rekomendasi pengendalian OPT, pemanfaatan agen hayati, dan pengawasan pupuk serta pestisida. Kelima, meningkatnya kesadaran petani dalam penerapan PHT. Sebagai pegawai pemerintah yang menerapkan Smart ASN, beberapa karakteristik yang harus dimiliki antara lain 1. Memiliki integritas, 2. Memiliki jiwa nasionalisme, 3. Profesionalisme, 4. Berwawasan global, 5. Menguasai IT dan bahasa asing, 6. Hospitality, 7. Networking yang luas, dan yang terakhir adalah memiliki jiwa entrepreneurship. Upaya mewujudkan Smart ASN bagi seorang POPT adalah 1. ASN menerapkan jiwa integritas, di mana harus memberikan contoh yang baik dengan selalu berkata jujur dan penuh tanggung jawab.
Kedua, ASN menerapkan sikap nasionalisme, yaitu menerapkan nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah ASN bersikap profesionalisme, menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya sebagai ASN POP. Keempat, ASN harus menguasai IT atau informasi teknologi, di mana penggunaan penyimpanan data untuk pelaporan berbasis digital atau internet. Pelaporan juga menggunakan aplikasi. Yang kelima adalah ASN mampu menguasai bahasa asing, di mana adanya pelatihan berbahasa asing untuk ASN BPTPH. Keenam, ASN memiliki sikap yang ramah. Dalam menjalankan tugasnya, harus memberikan kesan yang bersahabat dan ramah. Yang ketujuh, ASN harus memiliki kemampuan networking, di mana kita harus bisa berkolaborasi dengan lintas sektor untuk peningkatan kualitas pelayanan. Kedelapan, ASN memiliki jiwa entrepreneurship, di mana harus memiliki sifat keberanian, kreativitas, inovatif, pantang menyerah, dan cerdas dalam menciptakan peluang. Berbagai upaya untuk memastikan kinerja kita berjalan baik, yaitu yang pertama ada manajemen ASN, di mana kita harus meningkatkan kualitas diri sebagai POPT dengan mengikuti berbagai pelatihan yang menunjang peningkatan potensi diri. Yang kedua, pelayan publik, memberikan pelayanan kapan saja, di mana saja, sesuai dengan kebutuhan petani atau masyarakat. Yang ketiga adalah penerapan whole of government, di mana berkolaborasi dengan stakeholder terkait untuk menunjang kinerja yang lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.